Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama. Tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto. Salah satu penyebab yang melatar belakangi runtuhnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru adalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah 11 Maret atau disingkat menjadi Super Semar. Lewat tengah malam, Jumat 1 Oktober 1965, perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. Mereka disebut-sebut sebagai Dewan Jenderal yang dinilai merencanakan kudeta pada 5 Oktober 1965. Mereka yang dibunuh diantaranya Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen TNI Sutoyo Siswo Mihajo. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution berhasil lolos, namun harus membayar mahal dengan turut terbunuhnya sang putri Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan Letu Pierre Andreas Tendean. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober 1965. Indonesia berkabung sekaligus mengutuk keras perbuatan keji pelaku pembunuhan 6 jenderal dan gadis 5 tahun. PKI disebut-sebut bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun sampai saat ini, siapa sebenarnya dalang dibalik peristiwa G30S masih menjadi misteri. Lima bulan setelah peristiwa G30S, penyelesaian politik yang dijanjikan Presiden Soekarno belum juga terjadi. Meski kegiatan PKI telah dilarang oleh sejumlah penguasa militer, secara resmi PKI belum dibubarkan. Masyarakat merasa gelisah, keadaan negara sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Demonstrasi diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Akhirnya, pada 10 Januari 1966 dicetuskanlah Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang berisi bubarkan PKI, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Pada 21 Februari 1966, Presiden Soekarno merombak kabinet. Susunan kabinet yang baru ternyata tidak memuaskan banyak pihak, termasuk para mahasiswa, karena sejumlah menteri dianggap dekat dan pro PKI. Kamis, 24 Februari 1966, Kabinet Dwikora atau dikenal sebagai Kabinet 100 Menteri dilantik. Istana dikepung oleh para mahasiswa yang berdemonstrasi. Hal ini menyebabkan terjadinya bentrokan antara pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran, yang menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Surat Perintah 11 Maret atau disingkat Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Pada 11 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa siap memboikot sidang paripurna kabinet Dwikora yang disempurnakan. Sidang kabinet tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Ketika sidang kabinet berjalan, Brigjen Sabur yang merupakan ajudan presiden melihat pasukan tak dikenal berkeliaran di sekitar Istana Merdeka. Ia segera melaporkan kepada presiden tentang keberadaan pasukan tak dikenal itu.
Demi keselamatan jiwa, Presiden Soekarno memutuskan meninggalkan sidang dan menyerahkan pimpinan sidang kepada Waperdam II, Dr. J. Leimena. Presiden kemudian meninggalkan sidang menuju Istana Bogor dengan disertai Waperdam I, Dr. Subandrio, dan Waperdam III, Hairul Saleh. Setelah sidang ditutup, 3 perwira tinggi ABRI yang ikut menghadiri rapat segera mengambil prakarsa untuk menemani Presiden Soekarno di Istana Bogor. Mereka ingin menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan ingin meyakinkan bahwa Angkatan Darat masih tetap setia dan taat kepada Presiden. 3 orang perwira tinggi itu adalah Majen Basuki Rahmat yang merupakan Menteri Urusan Veteran dan Mobilisasi, Brigjen M. Jusuf, Menteri Perindustrian, dan Brigjen Amir Mahmud, Pangdam 5 Jaya. Sebelum berangkat ke Bogor, 3 perwira tinggi itu menemui Letjen Soeharto di kediamannya. Ketiga perwira itu melaporkan peristiwa yang terjadi di Istana Negara dan sekaligus meminta izin untuk menemui Presiden. Letjen Soeharto yang sedang sakit mengizinkan ketiga perwira menemui Presiden di Istana Bogor. Ia juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Presiden Soekarno yang menyatakan kesanggupannya mengatasi keadaan apabila Presiden mempercayakan kepada dirinya. Pada saat ketiga perwira tinggi itu menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor, di sana telah hadir Waperdam I, Dr. Subandrio, dan Waperdam III, Hairul Saleh. Kemudian disusul kedatangan Ajudan Presiden Brigjen Sabur. Setelah diadakan pembicaraan yang mendalam terhadap situasi dan kondisi negara Republik Indonesia, Presiden Soekarno akhirnya setuju untuk memberi surat perintah kepada Letjen Soeharto. Kemudian para tokoh-tokoh yang hadir di tempat tersebut, Presiden Soekarno menugaskan untuk merumuskan surat perintah. Pada sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, surat perintah tersebut rampung disusun dan ditandatangani oleh Presiden. Surat perintah tersebut berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas, penerima mandat diharuskan melapor segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka hal yang melatar belakangi adanya Super Semar ialah situasi negara dalam keadaan kacau dan penting. Untuk mengatasi situasi yang kacau dan genting sebagai akibat pemberontakan G30S, menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah.